Ya, baik, selamat siang mahasiswa sekalian. Jumpa lagi bersama saya di kuliah Fisika Dasar. Dan kali ini adalah pertemuan yang ke-15 atau pertemuan terakhir sebelum kita ujian akhir semester. Di pertemuan ke-15 kali ini kita akan belajar tentang hukum termodinamika yang kedua. Jadi pertemuan sebelumnya kita telah bahas tentang hukum termodinamika yang pertama. Nah, nanti untuk yang hukum termodinamika kedua ini kita akan bahas yaitu tentang entropi ya. Entropi, kemudian nanti ada yang namanya mesin Carnot dan juga mesin refrigerator. Ini merupakan implementasi daripada hukum kedua dari termodinamika. Ini nanti kita pelajari ya kenapa saya ambil gambar seperti ini. Nah, kemudian kita bahas yang pertama yaitu entropi dulu. Entropi itu istilah atau suatu yang bisa diartikan sebagai derajat ketidakteraturan sesuatu ya. Jadi kalau misalnya segala sesuatu yang sistemnya kacau kaos itu artinya entropinya itu semakin besar. Nah, ini contohnya ataupun istilahnya jika proses tersebut irreversible. Kita bahas yang pertama dulu ya, irreversible. Terjadi dalam sebuah sistem yang tertutup, maka entropi sistem akan meningkat dan tidak pernah berkurang. Ya kan, kemudian perubahan daripada energi dalam sistem tertutup tidak berpengaruh terhadap arah daripada proses irreversible. Jadi kita perhatikan di sini ya. Ini dalam proses yang irreversible itu contohnya seperti ini tadi. Ini ya. Ini contoh proses yang irreversible. Artinya begini, Anda misalnya memecahkan sebuah telur ya, jatuh kemudian pecah. Anda tidak mungkin mengubah telur yang pecah ini menjadi sebutir telur yang utuh kembali. Anda tidak bisa ya. Artinya dia mengalami perubahan entropi menjadi meningkat karena dia semakin kacau kan gitu, ini contohnya, sehingga entropinya meningkat. Kemudian yang contoh yang ini kita bisa lihat gambar ini air terjun ya. Anda tidak mungkin menaikkan air yang di bawah ini kemudian naik lagi ke atas, itu tidak bisa karena proses ini adalah proses yang irreversible. Kemudian entropinya pasti meningkat yang di sini ya, semakin kacau yang di bawah ini ya. Ya, ini disebut sebagai yang namanya itu entropi. Dalam proses irreversible, entropi itu selalu meningkat, tidak pernah berkurang. Gitu. Nanti ada hubungannya dengan hukum kedua termodinamika. Anda mesti ingat ini ya. Nah, kita bahas yang perubahan entropi untuk yang sistem irreversible. Ini kemarin kita sudah bahas ini ya. Ini adalah contoh daripada free expansion atau ekspansi bebas, di mana ini adalah sistem yang tertutup ini ya. Ini sistem ini memiliki tekanan dan volume. Kemudian yang ini vakum. Ini ada sebuah pengunci. Dan kemudian apabila kuncinya dibuka, secara otomatis, secara spontan akan mengisi ke yang vakum tersebut. Jadi gasnya akan pindah kemari sehingga mencapai kesetimbangan. Nah, untuk yang perubahan entropi yang irreversible, delta S ya. Entropi itu simbolnya S, sehingga perubahan entropi adalah delta S. Ini entropi final dikurangi dengan entropi awal. Ini adalah entropi akhir ya, entropi finalnya S final ini. Ini keadaan akhir, kemudian ini keadaan awal, ini S inisial. Jadi entropi itu akhir dikurangi mula-mula. Jadi jangan terbalik ya. Perubahan entropi adalah entropi akhir dikurangi dengan entropi mula-mula. Nah, ini kalau dirumuskan ini adalah integral ya, dq per dt, karena ini prosesnya adalah irreversible ya, sehingga terjadi perubahan daripada panas kan gitu. Kemudian ini adalah panas yang ditransfer ke dalam sistem. Kemudian T adalah temperatur dalam Kelvin.
Nah, nanti bedanya dengan yang reversible apa nanti kita bisa ketahui ya. Yang jelas ini Anda perhatikan dulu bahwa untuk yang entropi reversible adalah dHi per dt integralnya I sampai F ya, inisial sampai final. Ini kemarin kita sudah bahas juga, ini contohnya tentang diagram PV ya. Ini ya P, ini V. Ini contoh yang kurva isotermal, ini kondisi inisial ya. Ini P inisial, kemudian ini P final sini. Ini P final, ini inisial, kemudian ini volume ya. Ini volume inisial, ini volume final. Nah, sehingga kerja adalah luasan area di bawah kurva ya, masih ingat ya pertemuan kemarin ya tentang hukum pertama termodinamika. Nah, ini contoh yang reversible. Nah, ini contoh reversible ya. Ini contoh yang reversible dalam sistem tertutup. Nah, ini kalau dalam proses yang reversible ini kan sebenarnya dari inisial ya, inisial final terus nanti balik lagi. Nah, kan bisa balik, istilah reversible itu bisa dibalik lagi, sehingga nanti perubahan entropinya ini tadi yang untuk yang ini ingat ya, ini yang irreversible ya karena ada dHi tadi. Nah, sementara karena dia kembali lagi ke posisi awal ya, atau kembali lagi ke titik yang inisial mula-mula, sehingga dHi-nya konstan ya. Sehingga dHi sama dengan Q saja, konstan. Sehingga perubahan entropinya ya delta S sama dengan S final dikurangi S inisial. Ini kan sebenarnya sama ya, karena dia kembali lagi, sehingga delta S sama dengan Q per T. Kalau tadi yang ini yang irreversible itu dHi per T integral IF, kemudian ini yang reversible delta S sama dengan Q per T. Nah, itu. Untuk aplikasinya ini bisa kita lihat, ini contoh daripada mesin atau blok mesin dalam sebuah mobil ataupun motor ya. Ini contohnya pistonnya ini, kemudian ini kan bisa naik turun nih, misalnya gas panas, kemudian dia bisa mengeluarkan energi ya. Kemudian bisa juga ke sini. Ini posisinya pistonnya itu naik turun ya. Jadi kalau udah melepas energi, dia kemudian terbakar lagi, dia naik lagi, kemudian turun lagi, naik turun dan seterusnya ya. Ini adalah contoh proses daripada pembakaran dalam sebuah mesin motor kan itu. Nah, untuk perubahan entropi dalam gas ya. Entropi adalah sebuah fungsi daripada keadaan ataupun gas. Ini contohnya ini gas ideal ya, kemarin kita sudah bahas gas ideal. Nah, ini dW sama dengan PdV, ini kemarin kita sudah pelajari juga ya. W sama dengan PdV kan gitu. Kemudian ini adalah perubahan energi dalam untuk yang konstan volume. Nah, NCV delta T untuk gas yang konstan volume ya, prosesnya konstan volume ya. Ini delta E sama dengan NCV kali delta T. Nah, ini adalah persamaan daripada gas ideal. P sama dengan RT per V ya. Nah, ini adalah hukum termodinamika yang pertama, masih ingat ya? Delta E sama dengan dHi min dW kan gitu. Ini adalah hukum termodinamika yang pertama, Anda masih ingat? Nah, kemudian kita jabarkan di sini. Nah, dHi sama dengan ya, dHi sama dengan dE plus dW. Ini dW-nya ini masukkan ke sini. Kemudian dE-nya masukkan ke sini ya. Oke, kemudian P-nya kita ganti nih. P-nya kita ganti nih ya. nRT per V. nRT per V. T-nya mana? Nanti ini sebenarnya ruas ini kita bagi dengan T semua. Bagi dengan T ya.
ya kan, bagi dengan T sehingga nanti ini dhi per T, dt per T kan gitu. Nah ini kan T nya kan di sini kan hilang ya, ini kan ada nRT per V karena dibagi T jadi hilang, jadi nggak ditulis kan itu. Ini bisa ini kemudian kita integralkan ya. Nah ini dhi per T kita integralkan, kemudian ini juga ini kita integralkan nr ya, nr dv per V kita integralkan, kemudian ini juga kita integralkan, ini integral daripada dt per T kan gitu. Kemudian perubahan entropinya delta S in final dikurangi S mula-mula adalah nr ya ini ya. Karena kemarin integral per V kan ln ya, ln V ya, jadi ini bisa ditulis ln V final dikurangi V inisial, kemudian ditambah n kali CV ln dari T final dibagi dengan T inisial. Nah, ini sebenarnya sama seperti integral kemarin kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya ya. Jadi ini adalah rumus perubahan entropi untuk gas ideal ya, delta S sama dengan ini ya. Ini ya, rumus perubahan entropi gas ideal. Jadi Anda mesti ingat ya. Nah, hukum kedua termodinamika ini tadi apa? Ada hubungannya dengan entropi. Ya, ini ya. Ini adalah hukum kedua daripada termodinamika ya. Jika proses terjadi dalam sistem yang tertutup ya, entropi atau entropi sistem meningkat apabila prosesnya irreversibel. Sedangkan apabila prosesnya yang reversibel ini remain konstan atau selalu konstan dan tidak pernah berkurang. Jadi delta S ini kalau misalnya yang irreversibel, delta S nya pasti lebih besar daripada 0, pasti meningkat. Nah, sedangkan yang reversibel ya delta S nya selalu konstan ya, sama dengan 0. Jadi artinya dia tidak pernah berkurang sehingga delta S nya itu tidak pernah negatif dalam konsep termodinamika ya. Nah ini ya, jadi dirumuskan seperti ini, delta S sama lebih besar sama dengan 0. Ini hukum kedua dari termodinamika. Jadi perubahan entropi suatu sistem pasti lebih besar atau sama dengan 0, tidak pernah negatif. Ya, ini kira-kira seperti itu ya. Ini hukum kedua dari termodinamika. Anda harus ingat-ingat. Nah, kemudian ini contoh ya. Ini contoh gaya karena entropi kan gitu. Ini contoh, Ini contohnya karet ya. Ini karet, ini bisa direntangkan misalnya ini. Nah, ini adalah partikel-partikel dalam karet misalnya. Kalau direntangkan kan ini juga merentangkan gitu. Jadi seperti ini bentuknya. Kalau ini kan bisa seperti ini, masih mengkerut seperti ini, kita rentangkan seperti ini. Nanti kita lepas lagi ini ya, balik lagi ke sini. Nah, gitu kan. Sehingga keadaan final sama dengan keadaan mula-mula. Jadi seperti konsep yang kemarin diagram PV. Ini kalau misalnya keadaan awal sama dengan keadaan mula-mula ya, ini sebenarnya kembali lagi prosesnya kan gitu. Ya, jadi bisa dikatakan delta E nya kan 0 atau tidak terjadi perubahan energi dalam. Kemudian ini hukum termodinamika yang pertama ya, delta E sama dengan dhi min dw. Delta E nya sama dengan, nah ini kan tadi yang untuk yang proses yang reversibel ya. Nah, dhi tapi atau Q sama dengan per T ya untuk S tadi. Nah, ini kan. Jadi Q sama dengan T kali delta S kan gitu. Ini delta S ya.
Nah, ini kemudian untuk yang dW ya. dW kita tulis menjadi F kali dx, karena kemarin kita sudah bahas bahwasannya W itu adalah F kali S. Jadi gaya dikali jarak ya untuk yang W. Nah, kemudian kita bisa tulis di sini bahwasanya F ataupun gaya karena perubahan entropi adalah min T kali ds dibagi dengan dx. Nah, kemudian ini kita tulis di sini ya, min T, kemudian ds dibagi dengan dx. Ini adalah temperatur ya, kemudian ini adalah perubahan entropi, kemudian ini adalah x atau panjang ya, kira seperti itu ya. Nah, sekarang kita bahas tentang mesin Carnot. Nah, apa itu mesin Carnot ya? Ini contoh daripada mesin Carnot itu contohnya di mesin mobil ataupun mesin motor ya, atau mesin bakar pada umumnya. Ini adalah salah satu contoh daripada mesin Carnot. Nah, bagaimana cara kerjanya? Kita pelajari di sini ya. Jadi kalau dalam sebuah mesin itu kan ada piston ya. Ini ada sebuah silinder misalnya, kemudian ini ada piston di sini. Ini ada ruang bakar di sini ya. Ini berisi nanti bahan bakar. Ini ada pemasukan bahan bakar dan juga nanti ini ada pemasukan udara juga. Jadi nanti bahan bakar kemudian dicampur dengan udara, dicampur dengan panas yang juga dari piston ini sehingga menghasilkan yang pembakaran kan gitu. Ini contoh di ruang bakar. Ini ruang bakar adalah memiliki temperatur yang tinggi ya, T high. Kemudian memiliki kalor juga, karena memiliki temperatur pasti juga akan memiliki yang namanya kalor ya. Ini piston bisa bergerak naik turun ya. Nah, dalam satu siklus misalnya naik kemudian turun, kemudian naik lagi, turun lagi. Nah, ini proses ini adalah secara kontinu kan gitu. Nah, kemudian ini adalah panas yang diserap ya. Panas yang diserap oleh piston ini. Ini kan tadi ini panas ya. Ini temperatur yang tinggi, high ya. Kemudian diserap oleh piston, kemudian piston melakukan kerja. Artinya untuk menggerakkan mesin ya. Ini piston melakukan kerja. Nah, ini piston melakukan kerja untuk menggerakkan sebuah mesin ya. Mesin bergerak menghasilkan sebuah panas sehingga panasnya bisa dilepas atau terjadi pelepasan panas. Ini L atau kilo ya, kemudian TL atau telo. Jadi sistem Carnot ini menghasilkan sebuah kerja ya. Jadi kerja diperoleh dari hasil dari pembakaran daripada tempat yang panas, kemudian menghasilkan kerja, kemudian dilepaskan sebuah kalor ataupun panas. Ini sistemnya seperti itu ya. Jadi prinsip daripada mesin Carnot itu adalah panas yang menghasilkan kerja kan gitu. Nah, dalam sebuah siklus mesin Carnot, ini adalah satu siklus mesin Carnot ya. Kita perhatikan dari A ke B ini adalah isotermal. Jadi penyerapan panas oleh mesin tadi ya, oleh piston tadi menyerap panas. Nah, kemudian ini adalah proses yang adiabatis. Kita perhatikan ya bahwasanya yang kurva adiabatis ini agak lebih curam ya. Ya, ini agak lebih curam ya untuk kurva yang adiabatis. Kalau yang isotermal mungkin begini, kalau adiabatis mungkin agak begini kan itu. Nah, ini yang ini isotermal, AB isotermal, kemudian BC ini adiabatis ya. Ya, ini adalah kerja di bawah kurva ini adalah kerja. Kemudian ini adalah isotermal lagi. C ke D ini isotermal, kemudian D ke A ini adiabatis. Jadi dalam satu siklus Carnot itu ada dua proses isotermal dan dua proses adiabatis. Ya kan?
ini adalah, jadi apabila dari A ke B ya, A ke B kemudian dari B ke C, ini prosesnya itu positif ya, atau menghasilkan sebuah kerja, yaitu atau kerjanya itu W-nya itu positif. Ya, kira-kira seperti itu ya, W-nya positif karena menghasilkan sebuah kerja kan itu. Kemudian yang dari kondisi ini kemudian naik lagi ke kondisi mula-mula ya, dari C kemudian ke D kemudian ke A, ini kerjanya negatif ya kan. Kemudian ini karena kehilangan panas, karena dia kerjanya negatif, karena dia kehilangan panas ini menghasilkan kerja, kemudian ini melepaskan kerja kan, artinya seperti itu ya. Ini artinya dia menyerap panas, menghasilkan kerja, kemudian ini melepas panas, dia kehilangan kerja kan itu. Jadi penjelasannya seperti itu ya. Ini melakukan kerja, kemudian ini kerjanya negatif, ini positif, ini negatif kan gitu. Oke, kemudian ini adalah contoh diagram daripada diagram temperatur dan juga entropi ya. Ini diagram T dan S atau T versus S. Kita bisa jabarkan tadi mulai dari A ya. A tadi kan isotermal, artinya dia temperaturnya konstan. Ini kan temperaturnya konstan di sini. Kemudian ini adiabatis. Adiabatis itu entropinya yang konstan ya, karena tidak terjadi transfer panas atau Q-nya sama dengan 0. Kemudian dari C ke D ini juga isotermal ya, sama dengan yang A ke B tadi. Kemudian balik lagi ke A, ini adiabatis. Jadi dalam satu siklus Carnot tadi ada dua ya, dua isotermal dan juga dua adiabatis kan gitu. Ini untuk yang delta E nya karena dia kembali ke proses awal, makanya delta E nya kan 0 kan gitu. Kemarin kita sudah singgung juga. Nah kemudian ya untuk W nya, karena ini delta E sama dengan 0, makanya W sama dengan Q kan gitu. Jadi W sama dengan delta Q atau Q high dikurangi Q low ya, atau Q yang panas dikurangi dengan Q yang dingin. Kemudian ini adalah perubahan entropinya untuk delta S-nya ya. Jadi perubahan entropi dari sisi yang panas, kemudian perubahan entropi dari sisi yang dingin. Karena perubahan entropi delta S sama dengan Q per T, seperti yang kita bahas sebelumnya ya. Q per T, kemudian delta S ini diganti dengan Q per T. Nah ini, jadi QH per TH kurangi QL per TL. Nah gitu. Jadi perubahan entropinya adalah seperti ini. Ya, bisa dipahami ya, sehingga formulanya menjadi seperti ini. QH per TH sama dengan QL per TL. Jadi kira-kira seperti itu ya. Dan kemudian untuk efisiensinya adalah energi yang kita peroleh dibagi dengan energi yang harus kita keluarkan ataupun harus kita bayar, kalau istilah seperti ini ya. Di sini kita bayar misalnya seperti itu. Sehingga efisiensinya, nah ini yang kita energi yang kita serap ya, QH tadi kurangi dengan energi yang kita buang, atau kilos dikurangi dengan energi yang kita serap, atau 1 min QL dibagi dengan QH. Atau dengan kata lain, kalau hubungan dengan temperatur, yaitu efisiensi sama dengan 1 dikurangi TL per TH. Sama ya, bisa menggunakan Q, bisa menggunakan T kan gitu. Ini untuk efisiensi daripada mesin Carnot. Nah untuk yang mesin sempurna sebenarnya tidak ada. Jadi kenapa? Karena tidak ada panas yang dilepas. Itu sebenarnya tidak mungkin. Apabila efisiensi 100%, makanya TL ya, untuk yang low tadi sama dengan 0. Kemudian TH nya atau yang panasnya itu tak hingga. Ini tidak mungkin. Sehingga semua mesin itu pasti memiliki efisiensi yang itu di bawah 100. Tidak ada efisiensi yang 100%, itu tidak mungkin kan itu.
Kemudian yang kedua yaitu tentang mesin refrigerator, itu kebalikannya dengan mesin bakar atau mesin Carnot ya. Ya, ini untuk mesin refrigerator ini diperlukan sebuah kerja. Kalau mesin bakar tadi panas menghasilkan kerja ya. Kemudian untuk yang mesin refrigerator ini menghasilkan panas sehingga memerlukan kerja. Kalau tadi panas menghasilkan kerja, ini kerja untuk menghasilkan panas. Jadi kira-kira perbedaannya seperti itu ya. Ingat ya, mesin Carnot itu panas menghasilkan kerja, kalau refrigerator kerja menghasilkan panas. Contohnya itu yang paling nyata adalah AC. Ya, AC ya butuh kerja untuk mendinginkan antara temperatur ruangan. Ya kan, ini butuh kerja ya, butuh kerja dari kompresor untuk mendinginkan temperatur ruangan. Jadi mula-mula kan dibutuhkan kerja dari kompresor ya. Ini dia menyerap panas kilo ya, telo, kemudian dihasilkan panas dan dibuang ke lingkungan. Ini biasanya kalau dalam mesin AC, kompresor AC itu diluarkan panas, yaitu panasnya dibuang. Jadi dia menghasilkan panas dari sebuah kerja kan gitu. Nah, ini kebalikan dari tadi ya, dari mesin Carnot. Untuk performanya ataupun efisiensi daripada refrigerator, karena tadi untuk yang mesin Carnot simbolnya E, ini untuk yang refrigerator kita pakai simbol K ya. Nah, kita jangan salah, jadi nanti kita pakai yang K untuk yang refrigerator. Nah, ini apa yang kita inginkan dibagi dengan apa yang kita bayar, kita keluarkan. Nah, ini untuk performanya ya, KC. KL ya, kilo dikurangi dengan K high kurangi kilo. Ataupun KC sama dengan dalam rumus yang TL ya, dibagi dengan TH min TL. Ini untuk yang menggunakan Q, ini yang menggunakan L. Sebenarnya sama saja ya. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi ini yang terakhir kita bahas tentang refrigerator yang sempurna ya. Sama yang kayak mesin Carnot tadi, sebenarnya itu tidak ada. Kita perhatikan kenapa? Karena di sini. Nah, ini perubahan entropinya ya. Karena tadi delta S sama dengan Q per TL ditambah Q per TH. Karena Q-nya sama. Sedangkan TH itu lebih besar daripada TL. Karena Q-nya sama sehingga hasil daripada pembagian ini akan lebih kecil daripada ini. Sehingga otomatis delta S-nya nanti kan negatif. Hasilnya kan negatif. Karena ini lebih kecil daripada ini ya. Pasti negatif. Delta S negatif itu tidak mungkin, itu menyalahi hukum termodinamika yang kedua. Karena termodinamika yang kedua tadi hukumnya adalah delta S lebih besar sama dengan 0, dan itu tidak ada negatif ya. Karena tidak ada yang negatif sehingga mesin refrigerator sempurna itu tidak ada. Karena menyalahi hukum termodinamika yang kedua kan gitu. Jadi kira-kira seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan Anda paham ya tentang hukum termodinamika yang kedua. Oke ya, saya rasa cukup sekian untuk pembahasan kita kali ini. Sudah selesai ya materinya. Jadi untuk minggu depan nanti kita UAS ya. Kita sudah ya untuk pertemuan ke-15 kali ini atau pertemuan terakhir kita kali ini. Nanti mudah-mudahan kita jumpa lagi di mata kuliah yang lain. Oke, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, selamat belajar, dan sampai jumpa lagi.